Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang payback period ya. Nah, tapi aku bukan membahas tentang gimana cara ngitung payback period, tapi aku mau membahas tentang eh, kelebihan dan kekurangan dari payback period method ya. Atau advantage dan disadvantage-nya itu apa sih dari payback period method ya. Nah, aku akan membahas yang pertama itu adalah advantage-nya dulu ya. Nah, kalau untuk cara menghitung payback period-nya aku udah buatkan video, jadi kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu video yang itu ya. Nah, aku akan membahas sekarang kelebihan dan kekurangannya. Apa sih sebenarnya kelebihan dari payback metode payback period ya? Nah, kelebihan yang pertama adalah metode ini itu sangat mudah ya untuk dihitung dan dimengerti ya. Nah, jadi ini tuh sangat gampang ya, kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya, ini sangat gampang untuk dihitung ya, dibanding metode NPV dan IRR, sudah pasti payback period itu adalah metode yang sangat mudah dimengerti. Nah, makanya salah satu keunggulannya adalah mudah untuk dihitung dan dimengerti gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, nah jadi metode ini itu memberikan indikasi dari risiko dan likuiditas sebuah proyek. Nah, jadi di dalam payback period ini, kita itu kan menggunakan yang namanya timeline ya. Coba aku gambar sebentar ya. Nah, ini yang namanya timeline atau garis waktu ya. Nah, jadi di timeline ini itu kita akan melihat berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk kita bisa menghitung project kita, untuk bisa menghitung payback period dari project kita gitu ya. Misalnya yang pertama misalnya minus 3.500 gitu ya. Ini tahun hari ini tahun pertama plus 1.000, tahun kedua plus 2.000, tahun ketiga plus 1.000 lagi gitu ya. Tahun keempat misalnya plus 1.000 lagi. Nah, di timeline ini kita bisa melihat likuiditas dari project kita gitu ya. Kita kelihatan berapa kita keluar uang dan berapa yang akan masuk dari sebuah proyek kita, berapa uang yang akan masuk gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat resiko dan likuiditas dari sebuah proyek kita gitu ya. Apakah proyeknya itu menguntungkan dan berapa lama sih sebenarnya proyek itu menguntungkan. Nah, sebenarnya yang dilihat di payback period itu berapa lama proyek kita itu menutup modal dari uang yang kita udah keluarkan gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari payback period. Nah, jadi itu keuntungan yang kedua atau kelebihan dari yang payback period yang kedua, yaitu memberikan indikasi resiko dan likuiditas sebuah proyek gitu ya. Nah, lalu yang eh itu aja sih sebenarnya ya kelebihan dari payback period method ya. Nah, lalu tapi payback period ini mempunyai yang namanya disadvantages ya atau kekurangan juga gitu. Nah, apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya itu salah satu kekurangan yang paling lumayan fatal ya, yaitu versi yang sering digunakan itu tidak menggunakan konsep nilai waktu uang. Jadi tidak menggunakan konsep time value of money ya, di mana ini konsep yang penting untuk digunakan. Nah, di payback period kita tidak mendiskon cash flow-nya gitu ya, di mana di NPV dan ya di NPV itu kita menggunakan diskon cash flow ya, tapi di payback period itu kita tidak menggunakan diskon cash flow. Nah, makanya eh ini salah satu kekurangan yang cukup fatal dari payback period ya, karena tidak menggunakan nilai waktu uang. Padahal uang itu memiliki nilai yang berbeda pada kurun waktu yang berbeda juga gitu ya. Nah, makanya ini merupakan kekurangan yang cukup fatal gitu, yang pertama ya. Nah, lalu yang kedua adalah
tidak melihat arus kas setelah payback periodnya selesai gitu ya. Nah, maksudnya begini ya, aku kasih contoh aja ya, langsung aku gambar misalnya ada dua proyek yang berbeda gitu ya. Oke, misalnya ini proyek yang atas proyek A, yang kedua proyek B gitu ya. Oke, misalnya nih 0, 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya modalnya ini sama-sama katakanlah $1.500 gitu ya. Proyek B juga misalnya $1.500 modalnya, modal awalnya gitu ya. Nah, misalnya proyek A ini awalnya dapat 500, terus 200, terus baru 800 gitu ya. Nah, proyek B 1.200 misalnya, terus 300. Nah, lalu ini misalnya 100 ya, 200. Nah, proyek A misalnya aku tambahin ini misalnya langsung dapat 5.000 di 4 di 5 6.000 di 5 ini 100 ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, proyek A balik modalnya ini lebih lama. Kenapa? Karena sini modalnya 1.500. Nah, lalu kalau kita hitung payback periodnya itu adalah 500 tambah 200, 700. Belum sampai 1.500 ya. 700 sampai 700 tambah 800 baru 1.500. Nah, berarti totalnya itu payback periodnya itu adalah 3 tahun untuk proyek A ya. Sementara proyek B 1.200 tambah 300. Wah, langsung balik modal dalam 2 tahun. Payback periodnya 2 tahun. Nah, kalau misalnya kita hanya melihat berdasarkan payback period, kita harus menerima proyek B karena dia payback periodnya lebih cepat 2 tahun, sementara proyek A lebih lama 3 tahun ya. Nah, namun kalau kita lihat cash flow setelah payback periodnya, yang A itu memberikan cash flow lebih gede. Setelahnya 5.000, 6.000, dan kita nggak tahu seterusnya berapa. Nah, sementara yang B hanya 100, 200, 100, dan seterusnya kita nggak tahu berapa juga. Tapi yang jelas ini lebih kecil dari proyek A. Nah, kalau kita lihat berdasarkan cash flow-nya, harusnya kita menerima proyek A, walaupun proyek A payback period-nya agak lebih lama. Tapi proyek B, payback period-nya lebih cepat, namun cash flow-nya nggak dilihat ya, karena ini menggunakan hanya metode payback period. Nah, makanya itulah salah satu kekurangan juga dari payback period ya. Jadi tidak melihat cash flow setelah dia balik modal gitu. Padahal itu penting juga gitu. Nah, aku rasa itu aja sih kelebihan dan kekurangan dari metode payback period ya. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.